wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Adel untuk memimpin doa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Adel. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri. Baris, menjadi dua baris. Ayo tidak. Siap, gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ceria? Ceria. Semangat? Semangat. Oke, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Siapa? Keira ya? Sakit ya? Kita doakan semoga Keira cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran bersama kita lagi seperti biasa. Amin. Terus siapa lagi? Dapat sama Irsya ya? Lagi pertandingan. Mudah-mudahan pertandingan yang sedang diikuti oleh Dapat dan Irsya bisa juara. Amin. Pada hari ini kita akan belajar materi IPAS pada bab 6, yaitu aku bagian dari masyarakat. Pada topik B, pemerintahan di daerah. Silakan kalian buka IPS-nya. Tadi halaman 72. Sudah dibuka? Oke. Pemerintahan di daerahku. Sebelum dilanjutkan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kalian tahu tidak desa dipimpin oleh apa? Kita tinggal di masyarakat, di lingkungan pasti mempunyai pemimpin. Tahu tidak siapa yang memimpin dusun Linggaharja? Siapa? Nama bapak lurah kita siapa? Iya, Bapak Didi Carwadi, betul. Terus kalau desa, kepala desa siapa? Nama bapak kepala desa? Bapak Ratang Suganda, betul. Nah, itu merupakan pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita. Kalau Bapak RT tahu tidak? Siapa Bapak RT kalian masing-masing? Tahu tidak namanya? Siapa? Pak Kurdi. Pak Kurdi. Nah, jadi setiap lingkungan itu pasti ada pemimpinnya. Dimulai dari tingkatan terendah itu yaitu apa? RT. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada topik B ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pemerintahan daerah dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi. Kemudian yang kedua, peserta didik mengenal pemimpin daerah dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan fokus, semangat, dan ceria. Siap? Siap. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. So. Aha aha aha. Aha aha aha. Aha aha. Semangat. Oke. Udah semangat? Semangat. Semangat atau semangat ya?
Nah, Ibu lanjutkan pada video pembelajaran. Kalian simak baik-baik, dengarkan, jangan ngobrol. Topik B kali ini yang pertama, anak-anak tinggi. Dua, bagaimana hubungan di suatu wilayah seperti kota. Soal yang tiga, soal yang nomor satu, apa yang kalian Oke, Ibu lanjutkan. Pertanyaan esensial. Apa yang kalian ketahui tentang pemerintahan daerah? Apa itu pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah adalah Kelompok orang yang membantu dan menjalankan urusan di suatu wilayah seperti kota atau kabupaten. iya, kelompok orang yang membantu, mengatur dan menjalankan urusan di suatu wilayah seperti kota atau kabupaten. Iya. Yang kedua, bagaimana hubungan RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota dan kabupaten? Bagaimana hubungannya? Mereka itu gimana? Hubungan antara RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota dan kabupaten itu adalah seperti lapisan-lapisan. Jadi berlapis, ada tingkatan-tingkatannya. RT dan RW adalah bagian terkecil dari kelurahan. Kelurahan adalah bagian dari kecamatan. Kecamatan adalah bagian dari kota atau kabupaten. Kota atau kabupaten adalah wilayah yang lebih besar yang memiliki banyak kecamatan dan kelurahan. Semuanya itu bekerja sama untuk mengatur wilayah tersebut. Lanjut. Oke, silakan kita. Yuk kita simak percakapan teman-teman kita. Ya. Sebenarnya apa ya kerja orang di sini? Mengurusi warga kota atau kabupaten kita. Tapi penduduknya banyak sekali. Bagaimana caranya ya? Tugasnya kan dibagi-bagi. Makanya ada kecamatan dan kelurahan ke desa. Dibantu juga oleh RW dan RT. Anak-anak semua, wilayah desa atau kabupaten cukup luas. Penduduknya juga banyak. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, dibentuk beberapa kecamatan. Nah, kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat tidak dipilih oleh masyarakat, tetapi oleh wali kota atau bupati. Dalam satu kecamatan ada beberapa desa atau kelurahan. Desa berkedudukan di kabupaten, sedangkan kelurahan berkedudukan di kota. Di setiap kabupaten pasti terdapat desa dan kelurahan, sedangkan di kota hanya terdapat kelurahan saja. Di beberapa daerah di Indonesia, desa memiliki sebutan yang berbeda-beda. Misalkan saja di Sumatera Barat, desa disebut nagari. Di Aceh disebut kampung, dan di Papua dan Kutai Barat disebut kampung. Nah, kalau misalnya kalau ada bahasa lainnya untuk desa di daerah kalian, komen ya di kolom komentar, atau bisa juga kalian sebutkan kalian berasal dari desa mana, kabupaten kota mana, kecamatan mana, dan provinsi mana. Tulis ya di kolom komentar. Nah, Ibu jelaskan. Tadi kalian disuruh menuliskan apa? Kecamatan, terus desa, kabupaten, dan provinsi. Iya, kalian disuruh menyebutkan tinggal di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, dan provinsi mana. Ya, Ibu jelaskan. Wilayah kota atau kabupaten itu cukup luas, penduduknya juga banyak. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuklah beberapa kecamatan. Kecamatan, kita kecamatan apa? Ya, yang keras? Siapa? Yang mau jawab? Kita tinggal di kecamatan apa? Oke, bagus. Tambah Sari. Kecamatan dipimpin oleh siapa? Kecamatan dipimpin oleh Bapak? Camat. Bagus, Priyanka. Kecamatan itu dipimpin oleh camat. Siapa nama camat kita? Tahu tidak? Siapa? Siapa coba nama camat kita? Bapak Haji Yosef. Bapak Haji Yosef itu nama Bapak Camat Tambak Sari. Iya, di bawah kecamatan itu ada tingkatan-tingkatannya, dan di atas kecamatan ada juga tingkatannya. Dalam satu kecamatan itu ada beberapa desa atau kelurahan. Siapa yang tahu kita tinggal di desa apa? Desa apa? Mekarsari. Bagus, Diandra. Kira kita tinggal di desa apa? Di desa Mekarsari. Nah, kecamatan itu terdiri dari beberapa desa. Kecamatan Tambak Sari terdiri dari berapa desa? 5 desa. Desa apa saja? Kita apa? Mekarsari, terus Sari, Tas, terus Karang, Paningan, terus Kadu, sama Sukasari. Kok Sukabumi? Apa? Sukasari. Karang, Paningan dan udah ya. Jadi satu kecamatan itu ada 6 desa. Nah, itu kalian harus tahu. Minimal desa-desa yang ada di Tambak Sari itu kalian harus tahu. Piran, Ibu mau bertanya. Sok, sebutkan 6 desa yang ada di kecamatan Tambak Sari. 1 desa, ya, 2, 3, ya, 4, ya, 5, aduh, ya, 6, Karang, Pani, Karang, untuk Piran. Nah, itu nama 6 desa yang ada di kecamatan Tambak Sari. Desa itu berkedudukan di kabupaten, sedangkan kelurahan berkedudukan di kota. Kita tinggal di kabupaten atau kota? Kabupaten, maka di bawah kecamatan itu kita namanya desa. Tapi kalau yang tinggal di kota itu di bawah kecamatan itu namanya kelurahan. Nah, itu bedanya. Di setiap kabupaten tadi pasti terdapat desa dan kelurahan. Di beberapa daerah di Indonesia, desa itu memiliki sebutan yang berbeda
ataupun desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan warga negara. Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa dalam sistem pemerintahan daerah merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah, karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya. Dan kelurahan sendiri adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten ataupun kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan ataupun sebaliknya. Nah, kalau dibuat kolom seperti ini ya, perbedaan antara desa dan kelurahannya. Perbedaan yang pertama ada pemimpinnya. Kalau desa dipimpin oleh kepala desa atau permukel, sedangkan pemimpin untuk kelurahan yaitu dipimpin oleh lurah. Perbedaan yang kedua, status pemimpin. Kalau desa non PNS, kalau kelurahan PNS. Kemudian pengangkatan pemimpin. Kalau desa, pilkades pemilihan kepala desa. Kalau kelurahan ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Kemudian perbedaan masa jabatan. Kalau desa maksimal 3 periode yaitu 6 tahun. Sedangkan kalau kelurahan tidak terbatas hingga pensiun. Kemudian kalau sumber dana desa dari APBN, kalau kelurahan dari APBD. Nah, di bagian mana mencari tahu ini nanti kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Karena nanti guru kalian akan membagikan kertas yang nantinya kalian akan jawab. Jadi nanti kalian akan kerjakan bersama-sama. Nah, di bagian lakukan bersama ini juga kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian. Terus selanjutnya, yuk kita jawab beberapa pertanyaan di bagian mana direfleksikan. Di bawah kotak. Tapi bisa dibentuk berdasarkan usulan warga. Oke, kalian tadi sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu tayangkan ya? Sudah paham? Oke, sekarang Ibu jelaskan susunan pemerintahan daerah dari yang terkecil atau terendah sampai ke tertinggi. Struktur. Silakan. Oh iya. Struktur apa? Ibu akan menjelaskan susunan struktur pemerintahan daerah dari yang terendah sampai ke tertinggi. Struktur pemerintahan nah, yang paling bawah dulu. Yang paling bawah, si struktur pemerintahan paling bawah itu kita dipimpin oleh siapa? Apa? RT. Nah, RT singkatan dari apa? Oke, bagus. Rukun tetangga. Oleh siapakah RT dipilih? Oleh siapa RT dipilih? Oleh masyarakat setempat. Dengan sistem apa? Oke, bagus, dengan sistem musyawarah. Jadi adakan rapat di lingkungan RT setempat. Oke, selanjutnya naik ke atas. Setelah RT ada apa? Bagus, ada RW. Siapa yang tahu singkatan dari RW apa? Bagus, rukun warga. Nah, tadi RT itu dipimpin oleh ketua RT, dipilihnya oleh masyarakat setempat dengan melalui musyawarah. Sekarang naik ke atas RT itu, di atas RT ada RW. Di atas RT ada RW, rukun warga. RW itu biasanya dipilih oleh siapa? Sama seperti RT dipilih oleh masyarakat setempat melalui musyawarah. Tahu tidak siapa nama Bapak RW atau Ibu RW tempat kalian masing-masing? So, cari kita siapa nama Bapak RW-nya? Bapak? Oh, mau ini kan RW sini. Astagfirullah. Siapa yang tahu nama Bapak RW di daerah kalian? Lihat nama Bapak RW siapa? Nggak tahu? Bapak RW? Penting, siapa namanya bapaknya? Iya, itu Bapak RW kamu, Diandra. Cantika Bapak RW siapa? Iya, Bapak Tono Piaka. Sama Cantika siapa? Iya, Bapak Tono. RW 2, tidak, siapa nama Bapak RW 2? Bapak? Bapak ada. Kenapa ini nama Bapak RW tidak tahu ya? Kalau Bapak RW tahu tidak? Bapak RW 5 tahu. Siapa nama Bapak RW kalian sini tahu tidak? RT 9 siapa? Bapak Ut. Nah, RT 8? Bapak Bima. RT 7 kan di sini ya? RT 6? Bapaknya Bida. Bapak apa namanya? Bapak namanya? Bapak Bida siapa namanya? Bapak Engku. RT 5 nggak di sini. RT 4. Nama Bapak RT siapa? Nama Bapak RT 5? Bapak RT 4? Bapak Yadi. Bapak Yadi. RT 3 ada di sini. Ada RT 2. Bapaknya Dapat siapa? Bapak Dadang. Kalau RT 1 Bapak itu nama Bapak RT di daerah kalian. Harus tahu ini nama Bapak RT ya. Tadi Bapak RT sudah tahu. Sekarang setelah RT itu ada apa? Ya, kepala desa atau
kalau yang tinggal di kota akan dipimpin oleh lurah. Kepala desa itu memimpin desa. Setelah kepala desa ada apa? Iya, camat. Camat itu memimpin apa? Kecamatan. Camat itu memimpin kecamatan. Kita tinggal di kecamatan apa tadi? Tabaksari. Siapa nama bapak camatnya? Bapak Haji Yosef. Oke, naik lagi ke atas. Setelah camat ada apa? Bupati atau wali kota. Bupati atau wali kota. Nah, bupati atau wali kota itu memimpin apa? Kabupaten atau kota. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kabupaten dipimpin oleh apa? Jawabannya apa? Bagus, bupati. Kita tinggal di kabupaten apa? Ciamis. Nama bupatinya siapa? Ada yang tahu? Bapak Haji siapa? Ayo yang naik keras. Herdia, tepuk tangan untuk angka. Siapa nama bupati? Kita harus tahu. Siapa namanya? Bapak Haji Herdia Sunaria. Apa? Bapak Haji Herdia Sunaria. Sedangkan kalau wali kota itu memimpin kota. Di sini daerah mana yang dipimpinnya oleh wali kota? Atau disebutnya daerah kota? Banjar itu dipimpin oleh kota, bukan kabupaten. Perbedaan antara kabupaten dan kota itu bisa dilihat dari luas wilayahnya. Kabupaten biasanya lebih luas daripada kota. Terus di kabupaten biasanya banyak daerah yang dijadikan lahan pertanian, perkebunan. Tetapi kalau di daerah kota itu biasanya cuma ada apa? Gedung-gedung tinggi bertingkat. Nah, itu bedanya antara kabupaten sama kota. Oke, setelah bupati atau wali kota naik lagi ke atas ada apa? Apa? Itu mah sini atau DPRD. Nah, ada lagi ke atas. Namanya apa? Gubernur. Apa? Gubernur ini apa? Iya, provinsi. Kita tinggal provinsi. Siapa gubernur kita? Bapak Haji Edi Mulyadi. Siapa yang perlu pernah lihat wajah gubernur kita? Semuanya pernah lihat? Di mana? Di HP, di TV. Karena Bapak gubernur kita itu sangat apa? Sangat mengayomi masyarakat cepat turun. Jadi pasti semua orang tahu ada Bapak gubernur Jawa Barat. Iya, itu gubernur. Provinsi Jawa Barat. Provinsi itu menaungi kabupaten, kabupaten menaungi kecamatan, kecamatan menaungi kepala desa, dan desa itu menaungi RW dan RT. Selanjutnya setelah gubernur ada apa? Paling atas. Bagus, ada presiden. Presiden itu memimpin wilayah NKRI. Siapa nama bapak presiden kita? Bapak Prabowo Subianto. Wakil presidennya siapa? Bapak Gibran Raka Buming Raka. Nah, sekarang pemilihan presiden melalui apa? Pemilu pemilihan pun yang sekali berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Jadi kalau sudah 17 tahun, wajib untuk melaksanakan pemilu, wajib memilih. Kita sudah punya hak suara untuk memilih. Mana yang kira-kira kita kan cocok untuk dijadikan pemimpin kita? Kita berhak untuk memilih siapa pemimpin. Dengan asas super jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu asas dari pemilu. Sekarang gubernur dipilih melalui apa coba? Siapa yang tahu? Apa sertifikat keras? Oke, kalau sertifikat gubernur itu dipilih melalui pilkada. Apa singkatan dari pilkada? Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Berapa tahun sekali pilkada? 5 tahun sekali. Iya. Oke, sampai sini paham tidak struktur pemerintahan di daerah? Paham. Ya, dari awal dulu kita dipimpin oleh siapa? RT, kemudian naik ke Bupati, gubernur, presiden. Iya, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan terakhir presiden. Nah, itu struktur pemerintahan di daerahku. Nanti kalau diulang lagi bisa menjawab? Bisa. Oke, sekarang kita explain dulu ya. Konsentrasi. Ya, siap. Sudah konsentrasi? Selamat teman-teman. Konsentrasi. Mulai. Bendera Anies. Kita akan melakukan kuis interaktif. Kalian mengerjakan kuis seperti biasa, dua orang maju ke depan ya. Nanti jawab pertanyaannya, siapa cepat dia yang mendapatkan. Oke? Iya, satu orang, dua orang, satu orang. Nanti yang urutan pertama, Diandra Cantika, Adel Lianka, kemudian urutan ketiga, Sophie Devi, urutan keempat Anies Pida, urutan kelima Mira Jai, urutan keenam. Siap? Oke, silakan mulai dari urutan pertama. Ayo, semuanya di sini baris. Jangan di bangku, nanti susah keluarnya. Baris, menungguan Pak. Siap. 3, 2, ayo, go. Merah. Baris yang betul baris. Seru mengerjakan kuis? Nanti di pelajaran selanjutnya kita mengerjakan kuis lagi ya. Oke. Tadi Ibu sudah menjelaskan materi pembelajaran pemerintahan di daerahku, terus Ibu juga sudah menampilkan video pembelajarannya. Nah, sampai sini ada yang tidak dimengerti atau kalian mau ditanyakan pada Ibu? Silakan. Tidak. Sudah paham struktur pemerintahan di daerah kalian? Ya. Sudah tahu siapa nama-nama pemimpin yang ada di daerah kalian? Sudah paham dipilihnya oleh bagaimana caranya? Oke. Kalau sudah paham, berarti kita Ibu tutup pembelajaran hari ini. Berarti kita sudah belajar apa saja hari ini? 1. Pemerintahan di daerahku. Nama-nama pemimpin yang ada di daerahku.
Dan terima kasih anak-anak semuanya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillah.